Halo Cuan Troopers, selamat malam. Oke, selamat datang buat teman-teman ya yang hadir untuk TikToks kita malam hari ini. Sambil menunggu teman-teman kita join dan juga narasumber kita yang keren banget buat malam hari ini ya, yang akan memberikan insight-insight menarik ya mengenai potensi cuan di bulan Ramadan. Jadi buat malam hari ini kita ada kedatangan Kevin Billy ya, Kevin Billy dari diskusi investasi ya teman-teman ya. Nah tapi sebelum kita lanjut ke sesi diskusi kita dan ngobrol-ngobrol langsung dengan Kevin Billy, di sini aku mau ingetin buat teman-teman yang belum punya akun untuk investasi bisa buka di eForm ya teman-teman ya. Di eForm.sukorsekuritas.com. Caranya gampang banget ya teman-teman, bisa langsung klik aja atau buka di browser kalian. Nah satu hal juga nih buat teman-teman mungkin yang udah lihat keseruan ulang tahun Sukor kemarin ya. Di saat ulang tahun Sukor kemarin juga Sukor ada launching spot reksadana. Sekarang teman-teman nih di saat market yang lagi dibilang orang kurang menarik begitu ya, bingung mau investasi di mana, teman-teman bisa sekarang beli reksadana langsung dari aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Nah ini kan enak banget ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa beli reksadana dulu nih di aplikasi Spot, dan produk reksadananya adalah produk Sukor Sekuritas ya, Sukor Asset Management. Ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung aja DM Instagram Sukor Sekuritas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk reksadana kita ya sekarang ya. Oke, sambil kita nih, oke, coba kita lihat nih, ada yang nonton dari Jakarta ya. Oh, dari Medan juga. Nah, ini udah ada mulai pertanyaan ya. Jadi ada yang udah mulai nanya saham or emiten apa yang berhubungan dengan bulan puasa. Nah, nanti kita juga boleh nih teman-teman langsung tanya aja ke Kevin Billy ya sebagai narasumber kita buat malam hari ini. Jangan lupa ya teman-teman harus nanya nih, mumpung kita ada waktu untuk langsung ngobrol sama salah satu influencer kita di pasar modal. Oke. Nah teman-teman, sekali lagi aku ingetin ya, kalau misalnya kalian belum ada akun untuk investasi, boleh klik di eForm.sukorsekuritas.com. Aku udah pin komennya ya. Dan untuk judul kita pada pembicaraan malam hari ini adalah potensi cuan di bulan Ramadan. Oke? Coba nih, coba teman-teman dari mana aja nontonnya ya, boleh dikabarin. Oke, aku juga mau kasih sesuatu deh. Nih buat teman-teman, kalau misalnya kalian screenshot pembicaraan malam hari ini, terus kalian share di sosial media, nanti akan ada merchandise menarik buat 3 orang yang dipilih ya sama admin Sukor Sekuritas untuk mendapatkan merchandise menarik dari pembicaraan kita malam hari ini. Oke, sambil menunggu ya. Nah, itu ada yang nonton dari Medan, Wiren Salim. Ya. Oke, kita tunggu dulu nih Kevin Billy dari diskusi investasi. Nah, dia udah join. Seru banget nih karena aku suka lihat nih Bro Kevin Billy live di sosial media ya teman-teman, bahas tentang pasar modal. Coba kita tunggu. Halo Bro Kevin. Yes, bro, halo. Nah, Udah jelas suara jelas ya? halo Bro, apa kabar? Baik, baik. Gimana kabarnya? Baik ya. Baru sekali ini kita Suara live kita bareng aman nih. ya Bro ya? Aman, Oke, aman. aman. Nah ini gue juga Halo. pertama kali nih ketemu atau ngobrol langsung sama Kevin nih. Salam kenal Bro ya. Salam kenal, bro. Gue Jo, salam kenal. Bro, suara lu agak kecil nih bro, supaya nanti kalau ngobrolnya kita lebih enak dan gak terganggu kali ya. Gue kabarin, suaranya kecil dikit. Wah ini ada yang selamat datang dari Bekasi. Malam Pak dari Bekasi Stockbit katanya. Oke, boleh. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol seru, ngobrol ringan, ngobrol tipis-tipis ya sama Kevin mengenai potensi cuan di bulan Ramadan ya bro ya.
Oke, mungkin kita langsung aja bro ya kali ke diskusi dan mungkin pertanyaan-pertanyaannya lah ya bro ya. Oh, suara lu hilang nih bro, gue nggak denger nih. Halo, coba kita Halo, tunggu dulu ya masuk. teman-teman ya supaya kita ngobrolnya enak supaya nggak ada gangguan. Halo. Ada sih bro, Tes, tes. sebentar ya sebentar. Cek cek. Halo. Halo, ya aman, suara lu aman masuk. Oke, aman sip, mantap. Aman ya. Oke, Yuk, gimana? thank you banget ya, Bro Kevin udah mau luangin waktunya ya malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol sama Cuan Troopers dengan topik yang cukup menarik yaitu membahas potensi cuan di bulan Ramadan begitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan Bro, IHSG hari ini memang hijau ya di 1,7% ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya, 1,7%, walaupun kemarin sempat turun 2%, dan kalau misalnya secara weekly juga 5 hari ke belakang sebenarnya ISG masih minus berapa ya? 1,08% begitu ya. Kalau misalnya mungkin dari bulan Desember kemarin juga mungkin masih bisa dibilang ISG koreksi begitu kan. Nah, jadi mungkin dari pandangan Kevin sendiri terhadap pergerakan market saat ini gimana nih bro? Mungkin bisa di-share sama teman-teman yang lagi nonton malam hari ini. Ya, oke. Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat apa yang kejadian dari mulai bulan sekitar akhir tahun lalu gitu ya, pas IHSG 7.200, 7.300 itu memang berkali-kali dia udah gagal untuk bikin higher high ya. Sebetulnya dari sign itu kita udah bisa lihat ada potensi memang akan koreksi dulu, dan selalu koreksinya ini kita lihat dari tahun lalu ya, itu memang level 6.500 ini selalu jadi demand area nih. Jadi kelihatannya setiap dekat-dekat 6566 itu selalu ada fund-fund besar yang mulai buyback saham-saham yang bagus di IHSG. Tapi mungkin di sini yang perlu kita pelajari dari kasus ini adalah yang gue belajar juga ya bro ya, adalah memang kalau misalkan market lagi favornya lagi nggak bagus, kita it's okay kalau misalkan kita benar-benar stay cash dulu gitu, atau pindahin lah ke reksadana kayak yang tadi Bro Jo bilang, skor ada reksadana dalam satu apps gitu ya, mungkin bisa pindahin ke yang lower risk asset. Mungkin kalau gue belajarnya dari kejadian ini sih gitu. Cuma secara overall memang dari akhir tahun lalu nggak berhasil bikin higher high gitu ya, malah bikin terus lower high, tapi dengan support yang terus terjaga sih menurut gue. Jadi kelihatannya penurunan kemarin 1 minggu terakhir ya, mungkin sampai hari Kamis, gue personally kayak kemarin malam gue live juga sama teman-teman, itu gue lihat memang fear-nya udah terlalu fear nih, sampai mulai muncul berita-berita yang atau headline yang agak clickbait gitu menurut gua. Dan biasanya memang momen-momen kayak gitu biasanya IHSG akan ada pantulan, dan plus memang IHSG-nya sudah di area support gitu 65 sampai 66. Jadi gue personally sih ngelihat ada potensi IHSG akan rebound dulu ke atas ya, mungkin ke sekitar 67 sampai 6.800 ya maksimal ya. Baru kemudian nanti di sana kita bakalan lihat lagi dulu. Kalau gue personally lihat time frame mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan akan kayak gitu. I see. Oke, jadi kalau tadi Kevin bilang berarti supportnya itu ada di 6566 ya? Tadi ya kalau nggak salah dengar. Ya, I see, ya. Jadi bisa dibilang juga berarti kalau ada big fund udah mulai buyback saham, berarti ini lagi fase akumulasi ya, bisa dibilang kayak gitu ya? Menurut gua ya, kemarin ini memang banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang nanyain, oke, big caps boleh masuk kan nih, karena kan memang 2023 kan ramalannya nggak akan terlalu bagus gitu ya, so banyak dari mereka tuh yang mau parkir di big cap sebenarnya rencananya. Nah, kemarin ketika IHSG-nya dekat-dekat 7.000, itu gua tidak merekomendasikan big caps ya gitu ya, karena memang valuasinya sudah tidak terlalu murah lagi. Nah, kebetulan kemarin ini pas drop, even big bank-nya sempat drop 2-3% dalam satu hari, menurut gue sekarang valuasinya sudah jauh lebih reasonable untuk dipegang sampai beberapa bulan ke depan gitu. Jadi gue rasa ini juga yang dilihat sama fund-fund besar ya, so mereka akhirnya masuk lagi nih setelah kemarin kan sempat keluar 1 triliun lebih gitu dalam satu hari gitu kan. Nah sekarang ini kan di reguler hari ini udah hampir 1 triliun, 960 bio. Jadi gue rasa kenaikan hari ini itu kontra kemarin ya.
kemarin itu mungkin lebih ke panic sell, hari ini beberapa fund lihat harga udah murah, jadi gantian nih panic buy sampai IHSG-nya hampir plus 2%. Jarang nih, udahlah cukup lama ya nggak lihat IHSG hijaunya setebal ini sih. I see. Oke, wah berarti bisa dibilang juga ini sebenarnya ada momen-momen opportunity lah ya bro ya. Bisa Ya, dibilang gitu ya. Tadi gue juga seneng banget Kevin mention tentang valuasinya udah mulai reasonable begitu ya buat teman-teman ya. Jadi mungkin sebenarnya bukannya kita malah lari menjauh tapi mulai balik gitu ya, melihat nih mana kira-kira saham yang bisa kita beli gitu ya dengan keadaan sekarang gitu ya, memberikan harga yang lebih murah begitu kan. ya. Nah, kalau misalnya kita balik nih bro ya ngomong tentang keadaan market begitu kan. Tadi Kevin udah mention tentang pandangannya ya tetap terhadap pergerakan market. Mungkin bisa kali di-share tipis-tipis kira-kira ada sentimen-sentimen apa aja sih bro? Mungkin ada yang negatif kah? Atau mungkin potensi positif ke depannya yang bisa di-share sama Cuan Troopers menurut pandangannya Kevin? Oke, mungkin dalam waktu dekat ini ya, mungkin di sampai semester 1 atau kuartal 2, gue rasa ada dua sentimen yang positif dan negatif nih ya. Mungkin pertama, yang sentimen positifnya adalah menurut gue dividen ya. Karena kita tahu ya 2022 kemarin beberapa emiten bikin high base di earnings-nya mereka, so kurang lebih gue rasa akan dividennya juga akan lebih besar. Nah, let's say lah saham-saham big caps yang even Astra aja kemarin kurang lebih hitungannya sudah diajukan gitu ya, itu lumayan besar gitu di atas rata-rata. Oke, let's say lah kita main big caps dapat 5-7%, menurut gue dalam waktu beberapa bulan ke depan itu udah lebih dari cukup. Karena mungkin kan mereka kurang lebih mereka bagiin di bulan 4, bulan 5, bulan 6 gitu ya kebanyakan dari mereka. Artinya sekarang udah bulan 3 pertengahan, dia 2 bulan lah. Let's say kita hold 2 bulan gitu ya untuk dapetin dividen sebesar itu. Mungkin menurut gue comparisonnya adalah dengan harga kita beli sekarang, capital gain-nya udah lebih besar atau belum. Kalau sudah lebih besar, ya udah ambil capital gain. Kalau misalkan belum cukup besar, mau ambil dividen, ya boleh juga, silahkan. Jadi menurut gue ini sentimen positif ya. Apalagi kita tahu fund-fund besar itu mereka punya target sebenarnya kan nggak kayak retail yang maksain mau beggar tiap tahun gitu. Enggak. Mereka tuh sebenarnya beat the index 10%, 15% itu udah cukup sekali gitu untuk mereka. Apalagi kalau misalkan disuruh nunggu 2-3 bulan udah dapat 7%. Menurut gue sih itu menarik ya untuk diperhatikan. Apalagi kemarin harganya pada turun. Itu sentimen positifnya. Cuma apakah ada negatifnya? Menurut gue ada juga. Dan ini perlu kita waspadai juga gitu ya. Karena negatifnya gini. Kita tahu kemarin itu tahun-tahun lalu ya, rata-rata turnover harian IHSG itu kan belasan triliun. Terus tiba-tiba tahun ini nggak kena lagi itu angka segitu, 8 triliun lah, 7 triliun, 9 triliun. Bayangin, maksudnya dengan indeks yang sama, isinya sama, malah makin banyak yang IPO, tapi transaksinya bisa turun sampai 30-40% gitu. Nah, kenapa ini bisa jadi sentimen negatif? Menurut gua, ada satu hari tuh di minggu ini yang mendadak saham-saham itu pada ARB di pertengahan sesi 2, kurang lebih sekitar jam 2-an. Gue ingat banget Saratoga-nya ARB, Aces-nya ARB gitu ya. Nah, menurut gue ini salah satu aksi panic sell dari fund besar yang khawatir nanti pas puasa itu valuasi transaksi lebih kecil lagi. Normalnya aja kita udah ketemu angka 8T ya kan, kita rata-rata tahun lalu memang pas puasa transaksi agak lebih turun nih. Nah, kalau sekarang aja dari awal tahun udah turun, khawatirnya nanti jadi berapa? Jadi 6 triliun, di 5 triliun gitu ya. Nah, fund-fund besar itu teman-teman di sini harus tahu fund-fund besar itu utamain tuh pertama likuiditas dulu loh gitu loh. Karena ketika mereka mau jualan itu penting banget supaya ada bid offer-nya gitu cukup. Nah, kalau misalkan mereka tidak melihat cukup liquid, meskipun potensinya gede gitu ya, mereka akan cenderung lihat risk-nya dulu, kalau menurut gua. Karena gini, khawatirnya fund itu kan, let's say reksadana saham 80% harus di stocks, 20% cash, atau nggak boleh lama-lama pegang cash lah. Nah, kalau misalkan mereka beliin saham hampir semua gitu ya, hampir semuanya, terus mereka hold, tapi pas mau keluar likuiditasnya nggak ada, sedangkan nasabahnya mereka withdraw. Mereka bakal bayar pakai apa? Nah, khawatirnya tuh seperti itu. Jadi, ada potensi fund-fund besar yang beneran besar, yang butuh likuiditas, itu mengamankan dana mereka supaya nggak kehalang likuiditas pas bulan puasa nanti. Menurut gue sih itu jadi sentimen negatif sementara, bro.
I see. Wah, ini tajam banget ya, bro ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat Kevin kasih penjelasan mengenai sentimen yang bisa kita perhatikan itu ada dari sisi negatifnya dan positif juga gitu ya, menurut analisa dari Kevin. Kalau misalnya recap sedikit tadi tentang ada sentimen positifnya adalah dividen begitu ya, teman-teman ya. Dan kita juga melihat bahwa ada sentimen negatif juga nih yang perlu diperhatikan ya. Dan aku senang banget tadi Kevin mention tentang fund-fund besar yang prioritasnya memang mencari yang mempunyai likuiditas yang bagus begitu ya, karena memang big fund itu first thing they see adalah kan resiko juga ya, dan I think buat retail juga perlu memperhatikan hal yang sama juga ya teman-teman ya. Thank you banget bro ya, ini seru banget nih pembicaraannya, cukup very insightful banget lah bisa dibilang seperti itu. Nah sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, aku mau pesan sponsor dulu dikit. Buat teman-teman yang baru join ya, tadi jangan lupa kalau kalian mau ada merchandise menarik, kita akan pilih 3 orang nih dari yang nonton malam hari ini, oke? Nah kalian tinggal screenshot aja pembicaraannya malam hari ini, taruh di sosial media. Habis itu jangan lupa tag Sukor Sekuritas dan juga boleh tag diskusi investasi. Nah tadi aku juga sempat ngecek nih ya teman-teman ya, Instagram diskusi investasi. Wah ini menurut aku salah satu source of education yang menarik dan bagus banget buat kalian untuk cek begitu ya. Apalagi kemarin bro gue sempat ngobrol-ngobrol sama ada teman-teman gue juga angkatan COVID begitu ya kan, berharapnya saham tuh selalu naik begitu kan. Nah terjadilah sekarang keadaan market seperti ini, kayaknya sekarang banyak orang nih yang mulai pusing begitu kan, mulai ngerasa kayak aduh saham kayaknya bukan buat gue deh gitu dan sebagainya. Jadi I think penting banget nih buat teman-teman Cuan Troopers untuk mendengarkan lah ya, atau kalau bisa dari Kevin memberikan insight-insight yang apa ya, berguna nih buat teman-teman untuk maju terus ke depannya di dalam perjalanan investasi mereka. Oke, kalau misalnya kita lanjut nih bro, langsung aja ke topik dari pembicaraan kita malam hari ini mengenai potensi cuan di bulan Ramadan gitu kan. Biasanya kalau mendekati bulan Ramadan ini kan orang-orang suka berpikir ya, kira-kira saham apa yang akan cuan gitu ya, atau istilahnya diuntungkan gitu kan dengan momen ini begitu kan. Nah kalau misalnya dari Kevin sendiri, kira-kira ada nggak ya sektor-sektor yang menarik dulu deh sebelum kita masuk ke saham, sektor-sektor menarik yang mungkin bisa Cuan Troopers pantau mendekati bulan Ramadan ini? Oke, kita ngomong bulan Ramadan berarti minggu depan ya, kalau nggak Iya salah betul bro, udah mulai puasa ya. kayaknya hari Rabu. Jadi Iya. Jadi, nah untung juga nih kita live-nya pas IHSG-nya di 6566 nih. Jadi gua rasa nggak susah ya untuk cari saham-saham yang bakalan naik gitu satu bulan ke depan menurut gua ya. Jadi balik lagi gua cukup menekankan ya sama teman-teman di sini, teman-teman harus lebih berani, lebih agresif untuk buy ketika IHSG-nya di bawah sih menurut gua. Dan sekarang ini menurut gua IHSG pun 6566 ini masih relatively harga yang cukup oke lah ya untuk at least sampai semester 1 ini gitu. Kalau misalkan ditanya sektor ya, kalau gua yang personally lihat suka juga kemarin itu ya sama saham-saham di sektor retail. Karena menurut gue memang daya beli masyarakat yang sudah jauh lebih baik ya tahun ini. Terus kemudian juga kita lihat kalau misalkan ada dividen yang cukup besar, menurut gue mereka juga akan cukup oke gitu membagikan dividennya, sama mungkin sama big bank sekali ya bro ya. Apalagi kita lihat penurunannya beberapa hari ini udah cukup menarik. Mungkin kalau gue menjelang Lebaran 2 sektor itu, sama satu lagi mungkin ada yang teman-teman suka juga biasanya itu poultry ya, yang biasanya cukup ramai bahas ketika menjelang momen-momen Lebaran atau Idul Fitri. Cuma kalau gue personally lihat poultry apakah oke atau enggak. Kalau gue sih gue view-nya sih neutral ya sama poultry ya setiap Lebaran, karena menurut gue nggak ada sentimen yang terlalu gimana sampai melonjak tiba-tiba penjualan mereka tinggi. Terus apalagi kalau misalkan penjualannya tinggi pun di bulan puasa ini, itu akan dicatatkan di laporan keuangan yang akan keluar beberapa bulan setelahnya gitu. Jadi menurut gua kurang relate kalau misalkan kita ngomong lah penjualan let's say naik cuma nggak signifikan dan akan dicatatkan beberapa bulan ke depan. Jadi nggak akan langsung kelihatan, nggak akan langsung reflect di earnings mereka. Kalau gue sih lihat poultry seperti itu. Cuma apakah poultry menarik atau enggak? Menurut gue
menurut gue terutama Java itu cukup menarik karena Hmm. kemarin di Q4 mungkin seandainya pun dia naik, menurut gue ini bukan karena sentimen puasa terus orang makan ayam banyak, tapi lebih ke sentimen Q4 mereka bikin base yang rendah, nanti Q on Q-nya keluar Q1 lebih baik dari itu bisa ada potensi kenaikan. Menurut gue sih lihat ke sana. Jadi kalau gue mungkin banking sama ini bro, sama retail bro, kalau sektor. I see. Oke, oke. Jadi kalau misalnya menurut Kevin, banking sama retail ya cukup menarik ya kalau misalnya untuk dari sisi sektor ya. Nah, ini teman-teman udah ada yang mulai nanya-nanya nih, langsung ke sahamnya aja. Sabar ya, kita ini harus belajar ya teman-teman ya. Kita coba lihat dulu dari sektornya kira-kira apa yang menarik. Nanti tenang, kita akan masuk ke mungkin ada saham-saham rekomendasi dari Kevin ya. Dan juga nih buat teman-teman kalau misalnya ada megang saham apa, mungkin bisa aja langsung di Q&A atau mungkin di komen juga kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti dari Kevin bisa mungkin terserah ya kasih dari sisi teknikalnya atau dari sisi fundamentalnya, nanti bisa di-share gitu ya untuk membantu teman-teman cuan troopers menganalisa gitu. Nah, Bro, kalau misalnya ngomongin tentang sektor, tadi kalau misalnya mungkin tipis aja kali ya, dan yang Bro Kevin tahu aja kali juga, kalau misalnya dari infrastruktur tol gitu kan, mengantisipasi biasanya kan kalau misalnya bulan puasa gitu sampai lebaran tuh suka rame tuh, kira-kira ada korelasinya nggak gitu? Apa tol gitu maksudnya, jadi Iya, SMR infrastruktur, maksudnya. iya. Mm-mm. Oke. Menurut gue ya itu oke kok, itu sebenarnya Mm. bagus karena gini ya, kita bisa lihat si jasa marga ini kalau misalkan, oh ini salah satu kriteria emiten yang gue cukup suka ya adalah mereka punya pricing power yang Mm. mereka bisa naikin harga gitu loh, mereka bisa naikin Mm. harga kayak misalkan contoh ya, kita tahu inflasi gitu ya, inflasi di Indonesia berapa persen, sedangkan kenaikan tarif tol itu sekali naik di atas rata-rata inflasi gitu. So menurut Mm. gua salah satu ciri emiten yang bagus adalah dia bisa naikin harga gitu. Mungkin contohnya kayak kita lihat ICBP gitu ya. ICBP juga dia bisa naikin harga barang dagangannya. Nah, karena dia punya advantage itu, makanya valuasinya akan selalu lebih mahal gitu dibanding induknya gitu atau dibanding perusahaan lain yang nggak punya niche yang sama gitu ya. Nah, jasa marga menurut gue cukup menarik ya karena Mm. selain yang tadi dibilang traffic mungkin akan banyak, tapi menurut gue lebih suka karena dia punya punya itu sih, punya fleksibilitas itu karena gini, dia ketika dia naikin harga, para pengguna jalan itu Mm. kadang-kadang ya udah nggak terlalu berasa karena mungkin naiknya dari 8.000 jadi 8.500 gitu ya, padahal itu naiknya udah 6% gitu misalkan, padahal Mm. inflasinya aja berapa gitu misalkan, terus dari 8.000 naik jadi 9.000, naik 1.000 lah, orang kan oke gitu, gesek aja gitu, padahal itu naiknya udah lebih dari 10%. Jadi menurut gua keuntungan ini yang bakal jadi margin buat margin tambahan buat jasa marga. Nah, Mm. terus kalau misalkan kita lihat by valuasi ya, menurut gue juga jasa marga kemarin koreksinya sempat ke 35, sekarang udah di sekitar 3.100-an lagi, dan jasa marga jadi salah satu saham yang mungkin yang kelihatannya akan reverse ya menurut gue ya, teknikalnya ya, as long Mm. as dia nggak bikin lower low, gue rasa ini cukup menarik sih jasa marga. Wah, thank you banget ya. Ini teman-teman, aku Ya. tadi cuma nanya sektor, sekarang dikasih nih ya teman-teman untuk bisa mulai pantau saham jasa marga gitu ya. Kalau misalnya tadi secara teknikal udah dibilang cukup menarik ya bro ya. Iya, betul. Ya, tinggal diperhatikan aja, misalnya ada konfirmasi pergerakannya seperti apa, dan ini bisa menjadi istilahnya saham yang bisa masuk watchlist juga lah ya begitu. Nah, kalau misalnya mendekati bulan Ramadan ini kan, kalau misalnya kita ngomongin tadi udah tentang retail gitu ya, poultry, infrastruktur tol, gitu kan. Tadi juga Kevin mention tentang banking itu menarik. Nah, kalau misalnya saham-saham syariah gimana tuh, bro? Gitu. Oh, oke. Kira-kira apakah bisa ada dampaknya dengan bulan Ramadan yang sudah semakin dekat, gitu kan? Atau masih tergantung juga nih dengan sektornya? Menurut Kevin gimana nih pendapatnya? Oke, untuk saham-saham syariah menurut gue ya, kalau misalkan teman-teman lihat memang beberapa fund itu udah bikin reksadana atau indeks saham syariahnya mereka sendiri gitu ya. So menurut gue apakah menarik atau enggak? Menurut gue menarik, cuma kita balik lagi harus
combine gitu ya, syariah oke, dengan sektor yang memang lagi bull. Menurut gua sih tetap ujung-ujungnya harus ke sana. Kayak contohnya mungkin gini deh, kita lihat ya, BRIS ya, BRIS itu jadi salah satu saham syariah yang Ya. menarik gitu ya, by technical dia menarik, sentimennya juga oke, apalagi kemarin itu sempat ada news ya, untuk ini kelihatannya akan ada satu bank yang lebih dominan gitu di BRIS gitu ya. Jadi ini menurut gua syariah akan menarik atau enggak menarik ya, cuma harus dikombin sama analisa lainnya. Jadi kalau misalnya tanya saham syariah, mungkin ya pilihan gua akan lebih berat ke BRIS ya, untuk teman-teman yang memang arahnya untuk saham-saham yang syariah. I see. Thank you Bro Kevin Ya. jawabannya. Pas banget tadi ada teman kita yang nonton ya, Effendi nanya tentang BRIS. Jadi sudah terjawab ya teman-teman ya. Dan ini juga penting banget yang dimention sama Kevin, bahwa kita kalau menganalisa sesuatu itu perlu mengambil dari berbagai sudut gitu ya, nggak cuma bisa hanya karena bulan Ramadan saham syariah naik gitu, nggak juga, belum tentu ya, belum tentu. Jadi kita perlu juga melihat dari angle-angle yang berbeda. Oke, di sini aku mau mention lagi teman-teman, sekali lagi hari ini kita live sampai 9.15. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya pertanyaan yang mau ditanyakan tentang sahamnya, boleh ya. Nanti dijawab di 10 menit terakhir di pembicaraan kita malam hari ini. Oke, Bro, mungkin langsung aja nih ya. Aku mau nanya lagi deh, satu atau dua pertanyaan lagi sebelum kita ke Q&A. Nah, kayak tadi kita udah ngomong nih tentang sektor-sektor yang kira-kira menarik gitu, yang ada korelasinya dengan bulan Ramadan. Nah, tapi kalau kita ngomong nih, kita scratch off dulu lah ya tentang potensi cuan di bulan Ramadan. Kira-kira ada nggak sektor lain nih yang nggak ada hubungannya sama bulan Ramadan, tapi Kevin sendiri ngelihat ini nih ada potensi menarik gitu, ada potensi cuan juga gitu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kalau ada mungkin bisa di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers. Oke, kalau gue lihat sih gini ya, saham yang cukup menarik itu by sentimen gitu ya. Mungkin kita bakalan lihat pengumuman dividen yang cukup besar di saham-saham coal ya. Jadi ya, Okay, jadi cuma mungkin dari awal kita udah harus tahu kalau misalkan kita fokusnya ke, kalaupun ya akan buy coal, fokusnya cuma buy sentimen dividen. Karena khawatirnya balik lagi kayak tadi kita ngobrol, oke lah beberapa saham, kayak gue ngomong contoh Java yang kuartal 4 kemarin bikin low base gitu ya, so ada potensi naik di kuartal 1. Nah call ini sebaliknya di 2022 mereka akan bikin high base gitu dari earningsnya mereka, so lebih susah untuk mereka akan menjaga growth sebesar itu gitu ya. Jadi menurut gua tahun ini tetap earningsnya akan bagus, cuma kita nggak bakalan lihat growth, mungkin akan turun. Nah, sayangnya sekarang ini fund besar, smart money itu bener-bener alergi gitu ya, ketika lihat nggak growth dikit, tinggalin gitu ya kelihatannya. Nah, khawatirnya tuh seperti itu, karena nggak ada growth gimana-gimana, ya udah mereka akan jual sahamnya dan akan drop gitu. Padahal kita lihat kalau misalnya kita sebagai retail investor cuma manfaatin dividen, mereka bisa bagi belasan persen dalam waktu 1 tahun, menurut gue itu udah lebih dari cukup gitu. Cuma balik lagi ya, fokusnya ke dividen, bukan ke capital gain ya kalau menurut gue untuk coal. Terus lanjut yang kedua yang menurut gue cukup menarik ini, yang ada reversal ada di transportasi ya, khususnya mungkin kalau sebut emiten Bird ya, itu gue cukup suka sih dengan polanya. Ketika yang lainnya drop gila-gilaan, dia benar-benar cukup strong gitu di atas sana. Karena menurut gue gini, masa-masa krisis atau masa-masa sulitnya mereka ini udah lewat di tahun 2020-2021. Dan justru masa krisis itu dan mereka bisa sustain, mereka jadi contender gitu ya, jadi juara bertahan yang mungkin pesaingnya nih di pertaksian nih udah nggak ada lagi gitu. Dan mereka berhasil adapt untuk collab sama Goto yang lain-lain gitu ya. Jadi menurut gua ini adalah salah satu sign company yang bagus di mana manajemennya bisa agile untuk adapt gitu. Dan plus technicalnya juga sudah mulai rebound. Kalau gue mungkin lihatnya dua itu menarik ya. Coal, dividen, dan transportasi, khususnya Bluebird. Tapi mungkin Bluebird nggak gitu liquid ya, nggak se-liquid saham-saham yang big caps. Jadi teman-teman harus atur porsi sih menurut gue untuk masuk.
Oke, berarti harus mengatur porsi juga ya untuk bird ya. Karena tadi Ya, mention memang tidak terlalu liquid, tapi kalau misalnya secara sektoral transportasi juga cukup menarik, bro ya. iya, Dan tadi betul. yang gue pick up juga dari yang lu bilang adalah tadi sektor dari call ya, teman-teman ya, kalau tentang call gitu ya. Tapi lebih ke arah dividen bukan capital gain, bro ya. Kalau misalnya kita Iya, mau melihatnya ya. I see, I see. Nah, oke bro, satu pertanyaan terakhir nih iya, sebelum kita yes. masuk ke Q&A. Kan ini market lagi banyak menakuti banyak orang lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, boleh di-share ya nih bro, strategi investasi atau trading lu di saat market lagi pesimis seperti sekarang ini tuh gimana tuh? Oke, mungkin gini ya, kalau kalau gue clue-nya adalah setiap 1 tahun sebelum pemilu, teman-teman ini harus buka data lagi, mungkin dari kita tarik dari 2008 gitu ya, terus tarik ke sampai ke terakhir gitu ya, 1 tahun sebelum pemilu, tren IHSG itu akan selalu turun. Turunnya lumayan, bisa even sampai belasan persen gitu dari peaknya. Bahkan ada yang kalau nggak salah ya 2008 memang special case ya, karena di sana ada krisis, itu turunnya sampai 20% 30%, 20 sampai 30%. Nah, menurut gua ya, 1 tahun sebelum pemilu ini momentum untuk buy. Jadi kalau kita lihat beberapa pemilu terakhir, setiap 1 tahun sebelum pemilu itu akan drop, tapi di tahun pemilunya kejadian, itu justru berhasil recover bahkan lebih tinggi dari sebelum dia drop. Kayak 2008 drop, 2009 balik, 2013 drop, 2014 balik, dan seterusnya. Jadi, menurut gue ya teman-teman, IHSG di tahun ini, kalaupun dia bakalan drop, ini adalah IHSG terendah yang bakalan kita lihat mungkin 2 atau sampai 3 tahun ke depan. Jadi, manfaatkan setiap crash, manfaatkan setiap drop ini justru menurut gue untuk buy. Jangan sampai nanti udah tinggi baru panik buy lagi. Nah, kalau misalkan kondisi lagi kayak gini nih, lagi di bawah, ini buy aja. Menurut gue dekat-dekat 65 itu boleh buy. Mungkin nanti kalau misalkan 68, 67 gagal break lagi nih, kita tunggu lagi di 65. Kalaupun 65 aja nggak masalah, stay away dulu nggak masalah. Cuma menurut gue momentum untuk buy banyak di tahun ini dan panen 1 atau 2 tahun ke depan. For me personally kayak gitu bro. Wah, ini teman-teman John Troopers ya, ini insightful banget buat kita ya untuk dapat bisa mendapatkan insight dari Kevin gitu ya tentang strategi dia dan bagaimana cara dia melihat situasi market saat ini. Thank you banget bro dari pertanyaan-pertanyaan gue mungkin udah dulu karena di sini baik banget pertanyaan dari teman-teman kita dan waktu kita juga udah dekat begitu ya. Yes. Ada yang nanya nih aku pilih handpick satu-satu ya teman-teman ya. Ada yang nanya tentang Goto nih bro. Ini menarik sih, gue juga pengen tahu soalnya. Goto waktu dekat arahnya kemana ya? Apakah bisa ke 130? Makasih. Nah, ini Oke, Goto nih ada yang ngambil di bawah mungkin kan bisa 130 terus step atau gimana nih mungkin tanggapannya Kevin. Oke, Goto ya. Kalau gue Hmm. lihat gini, by sektoral, menurut gue favornya apakah sudah akan balik ke tech? Menurut gue masih belum. Mungkin kita bakalan nunggu sampai kuartal kedua, once the Fed-nya mulai pivoting. Nah, pivoting di sini maksudnya bukan cut rate ya. Mungkin pivoting di sini yang gue maksud, at least dia berhenti naikin dulu menurut gue. Karena gini, kita tahu saham-saham teknologi itu drop banyak karena Fed-nya agresif dan otoritas lokal juga mau nggak mau ngikut untuk jaga rupiah. Nah, once dia pivot, yang bakal naik paling kenceng itu yang terdampak jauh karena suku bunga. So itu bakal balik ke teknologi menurut gua. Cuma apakah teknologi bakal jalan setelah pivot? Menurut gua yes. Cuma pivotnya ini yang kita perlu lihat lagi. Pivotnya kan kemarin itu banyak analis yang prediksi memang bakalan kejadian sekitar di pertengahan tahun gitu ya. Cuma apakah akan kejadian itu masih susah diprediksi. Pun the Fed pun kadang-kadang berubah statement gitu, sekali dia hawkish, sekali dia Iya, iya. dovish. Jadi menurut gue itu masih abu-abu lah untuk sampai untuk kalau main timing ke sana. Cuma menurut gue potensinya ada atau enggak ada. Karena gini, kita tahu setiap krisis itu bakal ada saham yang drop, bakal ada saham yang naik gitu ya. Setiap cycle. Nah, sekarang ini lagi krisis untuk saham-saham teknologi, guys. Jadi untuk buy saham teknologi, menurut gue di sini salah satu momentum untuk kita dapetin bottom price gitu. Nah, kalau misalkan Goto teman-teman cukup suka, gue personally juga jadi satu masukin watchlist lah ya, karena ini saham teknologi yang cukup besar di yang paling besar mungkinnya di Indonesia. So
pasti fund-fund yang memang akan ngelihat saham teknologi, pasti mau nggak mau dia bakal lihatnya Goto, karena sekarang yang paling liquid ya cuma itu. Jadi menurut gua sekarang ya buy technical memang kita tunggu lah. Kalau misalkan dia jebol dari 110, gua rasa ya boleh lah, itu kita stay away dulu karena breakdown new low. Cuma buy makro menurut gua menarik. Tinggal kita cari area buy. Tapi menurut gua ya agak susah gua dapat Goto di bawah 100 karena kelihatannya kemarin tuh pas di bawah 100 langsung bayar, langsung pada muncul semua. Kelihatannya dijaga di area situ sih. Jadi dekat-dekat dapat sana menurut gua menarik. I see. Wah, thank you banget bro. Ini jawabnya detail, gue juga suka. Oke, jadi kalau misalnya dibilang potensi ada ya, cuma tergantung dari timing aja ya. Kita juga harus sabar sama ngelihat pivot momennya itu ya untuk bisa masuk ya. Oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. BTPS sama agro gimana nih bro? Boleh mungkin ya dijawab, terserah nih dari sisi teknikal atau mau dari fundamental, bebas bro. Oke. Untuk keduanya, gue personally bakalan langsung jawab no buat keduanya. Kenapa? Karena untuk BTPS gitu ya, bank syariah yang modelnya seperti itu, gue personally ada pick yang lebih menarik dari BTPS. So gue avoid BTPS. Gue bakalan lebih concentrated untuk saham yang memang gue lihat ada lebih banyak potensi. Jadi ngapain masuk ke emiten yang ya udah gitu loh. Mendingan gue masuk Breeze. Gue lebih suka Breeze. By technical gue lebih suka, by story gue lebih suka, fundanya pun gue lebih suka Breeze untuk sekarang ini. Jadi gue nggak bakalan split ya ke BTPS dan Breeze. Walaupun gue BTPS-nya even walaupun itu bagus juga gitu. Jadi gue bakal lebih konsentrasi masuk ke sana. Terus agro buat gue juga kurang menarik ya untuk sekarang ini. Karena gini guys, saham yang bakal naik itu cuma saham yang dapat flow, dan kita main saham, kita hold untuk swing itu yang flow-nya konsisten, bukan yang flow-nya cuma hit and run sekali masuk 17%, 18% besok nggak ada. Menurut gua agro sekarang belum dapat flow seperti itu, karena flow-nya pun orang-orang yang bakal ngelihat digital banking mereka picknya Arto atau BBYB. Menurut gua dua itu lebih jadi pick yang favorable buat smart money yang kelihatannya inflow-nya bisa konsisten dibanding agro. Jadi agro udah pilihan ketiga nih. BTPS yang pilihan kedua aja gua nggak pilih kan gitu kan. Berarti digital banking juga pasti gua nggak lihat ke sana sementara. Nah, wah, oke, menarik banget. Benar ya teman-teman ya, kalau misalnya ada better options, why not go there, begitu ya. Dan ini adalah salah satu bisa dibilang pendapat gitu ya dari Kevin ya buat teman-teman. Tapi tetap ya, analisa dan disclaimer, semua keputusan itu balik sama teman-teman lagi ya. Oke bro, ini ada yang nanya nih, kalau WIRK gimana nih? Dari Andri Nur Hidayat, WIRK fundamental technical gimana nih kok? Boleh kali ya di-share nih buat teman-teman Cuan Troopers. Oke, gini ya, kalau gue lihat WIRG agak susah gini. Kalau gue mungkin lihat WIRG sebagai saham yang mungkin untuk ditradingkan aja ya. Cuma kalau misalkan untuk di keep, apakah gue berani masuk banyak dan keep long? Gue nggak berani, belum berani lah, karena memang untuk hold itu perlu conviction cukup besar gitu ya. Apalagi mungkin uang teman-teman di sini uangnya banyak nih gitu ya. Sayang kan kalau mak pegang terus nggak conviction, akhirnya berapa minggu keluar gitu. Menurut gue sayang kesana sih. Tapi menurut gue WIRG by technical mungkin gue rasa kalau misalkan dia nggak kuat balik lagi naik di atas 147, 148, menurut gue arahnya masih bakalan retest ke bawah. Jadi dijaga aja 147, 148 lah. Kalau misalkan dia nggak balik ke sana ya, kan sekarang udah jebol nih hari ini. Kalau misalkan dia nggak balik naik ke sana, menurut gue stay away dulu lah. Atau ya tunggu dia break ke atas lagi aja. Karena gini, trennya harus kelihatan. Memang gue cukup suka saham-saham yang udah turun banyak, terus di bawah bikin reversal pattern gitu ya, kayak mungkin era gitu ya, atau mungkin bird kayak tadi gue bilang gitu ya. Gue cukup suka, cuma kita harus logis gitu ya untuk pikir oh ini udah reverse atau cuma dead cat bounce, kan antara dua itu kan jadi jebakan gitu ya. Kita pikir reversal ternyata cuma dead cat bounce, itu yang gue avoid sih. Jadi benar-benar mesti maintain, ya udah kalau misalkan dia mau reverse benar-benar harus higher low aja. Kalau enggak gue rasa cuma tradingan sementara aja sih. I see. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang lebih ke arah buat tradingan aja kali bro ya. By technical aja ya kalau misalnya kita untuk masuk that particular stock gitu ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi bro, nggak apa-apa ya. Ini banyak banget nih yang nanya. Mungkin teman-teman ya, nanti kita akan tetap ada
diskusi TikToks ke depannya. Nanti kita pasti invite lagi Bro Kevin ya bro ya. Ya, ya. Kita gangguin dia lagi ya. Tapi teman-teman juga, tapi kalau misalnya mau follow langsung, bisa juga nih ada di diskusi investasi begitu ya. Atau misalnya mungkin ada IG personalnya Kevin juga. Aku kadang suka sering lihat juga sih bro lo. Itu kan ngobrol, ngasih-ngasih insight. Jadi buat teman-teman kan gak akan ketinggalan. Dan pembicaraan buat malam hari ini tuh akan di-save ya di IG Sukor Sekuritas, jadi kalian bisa nonton ya, supaya yang buat teman-teman yang belum datang dari awal tadi ya. Oke bro, untuk pertanyaan terakhir nih dari Rio Hartarto nih. Ya. Pertanyaannya, Bank BJBR dan BNGA untuk invest lama, pilih yang bagus yang mana nih bro? Jadi mungkin lebih ke arah fundamental kali ya. Oke. Atau mungkin sedikit teknikal untuk BJBR sama BNGA, betul lebih prefer yang mana nih? Oke, gini ya. Bro, untuk dua emiten ini, gue personally apakah suka untuk invest? Yes, tapi investnya harus invest yang kita tahu ini tuh dividen play. Gini, emiten yang membagikan dividen besar, itu uangnya akan keluar dibagikan ke shareholders. So, equity-nya tidak akan naik terlalu signifikan year by year gitu ya. Misalkan dia untung 1T, dibagiin 800 bio, berarti sisa 200 bio kan. Nah, berarti by fundamental, valuasinya itu akan increasing tapi kecil. Karena dia karena ya udah payback-nya adalah dividen gitu ya. Jadi, teman-teman untuk saham-saham seperti ini, apakah bisa naik banyak by capital gain? Bisa, tapi itu harus ada sentimen khusus. Kalau misalkan cuma normal-normal aja, ya equity-nya atau valuasinya nggak bakal naik terlalu banyak. Itu ya untuk high dividend stocks gitu ya. Nah, BJBR atau BNGA? Gue personally lebih suka BNGA. Karena gini, BJBR ini kan ya udah dia local banks, terus sama kayak BJTM yang memang dividennya akan disetor ke pemerintah gitu. Terus dia marketnya memang sudah akan satu ya udah top provinsi itu aja, jadi marketnya memang cukup limited. So gua rasa room for growth-nya akan lebih menarik di BNGA. Bahkan kita ngomongin emiten yang cuma dalam negeri aja kadang-kadang kita nggak gitu suka karena marketnya nggak bisa expand keluar kan. Apalagi yang cuma satu provinsi. Kalau gue lihatnya sih gitu. Jadi jadi balik lagi, kenapa bank daerah itu tidak terlalu dilirik sama fund besar? Pertama pasti likuiditas, yang kedua growth-nya susah karena ya udah mereka mau berapa banyak sih growth-nya? Ya udah punya lebih JTM yang kuat di Jawa Timur, BJBR yang kuat di Jawa Barat, Banten gitu ya. Ya udah abis itu what next gitu loh. Mereka mau masuk ke DKI, ada Bank DKI, nggak enak gitu tabrakan. Jadi menurut gua akan lebih menarik kalau misalkan lihatnya ke BNGA aja karena swasta lebih mudah dapat sentimen, dividennya juga dari mereka sendiri, mereka yang tentuin, nggak ada government in charge di situ. Terus kalau mau akuisisi dijual ini itu lebih gampang. Jadi gue kalau di antara dua itu gue lebih pilih BNGA. Cuma dividen stock ya, dividen investing stocks gitulah. Oke, wah thank you banget bro ya. Gue bener juga sih, make sense ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya hanya dari argumen bilang dari lokasi aja sebenarnya udah cukup menjawab sih ya. BJBR sama BNGA, tapi tadi juga lu mention sebenarnya lebih ke arah dividen ya, dividen investing gitu ya, dividen stock investing. Wah, oke. Thank you banget bro ya waktunya buat malam hari ini. Teman-teman, sekali lagi aku mau ingetin kalau kalian mau nonton pembicaraan kita malam hari ini bisa di-save di Sukor Sekuritas. Kalau kalian mau langsung aja lihat terus follow up Kevin bisa di diskusi investasi bro ya sebagai salah satu foundernya juga nih. Founder sih kayaknya ya. Aku juga gue baca founder dari diskusi investasi, teman-teman bisa follow dan tentunya kedepannya kita akan selalu undang Kevin untuk kasih kita insight menarik tentang pasar modal. Sekali lagi makasih ya bro ya waktunya buat malam hari ini. Thank you bro. Nice to meet you bro ya, ini pertama kali ya bro ya. Nice to meet you. Thank you teman-teman siap. nih. Have a nice weekend ya. Iya. Siap, juga gue sampai lupa nih hari Jumat nih, banyak kerja kayaknya. Oke. Siap bro ya, thank you bro ya. Bye-bye cuan troopers. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi, bye. Sampai ketemu lagi.